Pace bene, masih di mea culpa. Teguhkanlah langkahku seturut janjimu, dan janganlah suatu kejahatan pun menguasai aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Membaca perikop ini, saya langsung teringat pada pernyataan orang-orang tentang ini. Yesusmu mengajari hidup dengan disunat, mengatur pola makannya, apa yang harus dia makan, apa yang tidak. Dia berpuasa. Kalian yang menyebut diri orang Kristen tidak melakukannya dengan baik. Tidak mengikuti. Yesus meninggal di kafani, kalian tidak, katanya. Nah, untuk saya, pertanyaan macam itu sangat tepat dikaitkan dengan bacaan ini. Kehadiran Yesus tidak menentang apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, tetapi dikatakan di sini menggenapi, menyempurnakan, memberikan nilai, membantu kita memahami apa yang sedang kita lakukan, apa tujuan yang mau dicapai dengan peraturan-peraturan keagamaan itu. Nah, tidak heran bahwa banyak orang mempraktekkan peraturan-peraturan agamanya tetapi menjadi serigala bagi sesamanya. Ada terjadi, dan Yesus sendiri mengatakan itu dalam kitab suci, dalam Injil kita baca ketika ahli Taurat, orang Farisi ini, pemuka-pemuka agama ini, yang menjadi sandungan bagi banyak orang untuk mengenal Allah. Inilah bila peraturan-peraturan itu dipandang sebagai formalitas semata, sebagai kumpulan aturan-aturan untuk dilakukan tanpa memahami makna. Kehadiran Yesus membantu kita mengalami makna, dan makna ini adalah tujuan yang mau dicapai bagi dia. Mungkin kita ingat ya, ketika ada orang berkata kepada Yesus, "Mengapa kami berpuasa sementara murid-muridmu tidak?" Apa jawab Yesus? "Ketika mempelai bersama dengan kamu tak perlu berpuasa. Tetapi ketika mempelai itu diambil darimu, pada saat itulah kamu berpuasa." Mau mengatakan, puasa adalah sebuah instrumen diaturkan di dalam kitab untuk sampai kepada Allah. Bila orang telah mengenal apa yang benar di hadapan Allah, tidak perlu berpuasa, gitu ya. Tapi sadar bahwa kita ini lemah, kita melakukan itu, puasa atau ketentuan-ketentuan lain dalam agama. Jadi benar bahwa tidak ditiadakan peraturan-peraturan keagamaan itu, tidak ditiadakan
karena kehadiran Yesus sendiri. Nah, kritik orang terhadap orang Kristen yang tidak melakukan ulah keagamannya dengan baik, itu nggak bisa juga kita pandang sebelah mata. Kalau ada yang mengkritik, ya, kalian tidak menerapkan peraturan agamamu dengan baik. Boleh jadi benar, gitu ya. Karena jangan-jangan kita menjadi terlalu permisif, terlalu membiarkan kelalaian itu terjadi. Sekali lagi, ketentuan-ketentuan itu perlu. Apa yang diajarkan kepada kita oleh gereja saat ini. Harus juga kita ingat, kita bukan orang Yahudi. Kita adalah orang dengan latar belakang kita masing-masing, hendak mengikuti Yesus. Dan sekarang kita menjadi anggota gereja. Dalam hal ini, gereja Katolik misalnya, yang memberi ketentuan kepada anggotanya. Tentu ketentuan ini dipandang sebagai peraturan yang membawa orang pada Kristus. Nah, ketentuan ini bukan menjadi sebuah kekakuan. Oh, saya harus melakukannya. Jangan keharusan macam itu justru membuatmu menjadi sandungan. Nah, maka sekali lagi, kehadiran Yesus justru memberi kita makna mengapa saya melakukan tindakan keagamaan ini. Kalau saya pergi ke gereja, mengapa penting saya ke gereja ini? Semua aktivitas ini akan menjadi hampa, menjadi pengurus gereja, menjadi pewarta, menjadi petugas, menjadi baca kitab suci setiap hari. Ada yang sudah membaca dari kitab Kejadian sampai kitab terakhir Wahyu. Tapi rasanya kering. Sepertinya tidak berpengaruh dalam hidupku. Mengapa? Kehilangan makna. Ada orang yang membawa itu pada aksi formal. Bentuknya saja. Oh, membaca kitab suci, berdoa, pergi ke gereja. Tetapi kehilangan makna bila tidak bertanya, ini saya lakukan, apakah membawa saya lebih dekat pada Kristus? Atau bagaimana cara saya supaya lebih dekat pada Allah, pada Kristus, dengan melakukan ini, dengan menjadi petugas di gereja, menjadi pembaca sabda, menjadi pemazmur, menjadi pengumpul kolekte. Apakah ini kulakukan sebagai rutinitas atau kewajiban semata, atau sebagai caraku memberikan diriku bagi komunitas, sebagai persembahanku kepada Allah? Nah, sekali lagi, kita akan kehilangan makna dari apa yang kita lakukan di dalam gereja ketika kita tidak melihat ada Kristus yang sedang kita cari, yang sedang kita ingin lihat, ingin jumpai lewat pelayanan-pelayanan perbuatan kita. Sekali lagi, kehadiran Kristus memberi kita makna, memberikan kita alasan dan tujuan untuk tindakan-tindakan, ulah kesalehan, pelayanan-pelayanan yang kita miliki di gereja kita, atau bahkan di rumah sendiri, gitu ya. Untuk apa anak saya latih berdoa? Untuk apa kami harus berdoa bersama sebelum tidur, atau setelah bangun pagi, atau sebelum berangkat ke sekolah? Untuk apa? Kan lagi, semua tindakan ini, peraturan-peraturan ini bisa menjadi sandungan ketika itu jatuh pada formalitas. Tetapi menyadari itu sebagai ekspresi, sebagai tanda cinta kepada Allah, kepada Kristus, itu membuat kita menemukan arti dari setiap tindakan kita dalam kehidupan beragama ini.